Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. One Piece episode terbaru memanglah sangatlah luar biasa edan dan membuat kita semua penasaran. Karena di episode tersebut menampilkan si Codet Cap Kuda Langit atau Kapten Kelompok Bajak Laut Bang Toyib, siapa lagi jika bukan Akagami no Sang. Dalam episode ini kita berfokus kepada aksi Akagami yang sangatlah luar biasa edan menggunakan jurus dari Pak RT atau Raja Bajak Laut yaitu Goldie Roger yang bernama Kamusari. Jurus ini bukanlah jurus sembarangan, bahkan dalam flashback kita melihat Oden dihajar menggunakan jurus tersebut. Dan kita juga melihat Oden langsung mental layaknya semut yang kita sintrek atau sentil. Saat ini Akagami dalam episode terbaru menggunakan Kamusari untuk menghajar Kid hingga tumbang. Namun yang jadi menarik kita berfokus kepada Akagami adalah efek atau visual yang kita lihat sangatlah bagus dan cukup membuat kita menikmatinya. Di sini jika kita perhatikan episode tersebut ada sedikit efek atau setidaknya seperti ketika Luffy pertama kali masuk kepada mode Gear 5. Namun biasanya kita melihat episode hanya berfokus kepada aksi atau pertempuran yang Akagami lakukan. Memang sudah sewajarnya kita berfokus kepada apa yang dilakukan oleh Akagami karena jarang sekali orang ini diperlihatkan sedang beraksi. Yang sangat menarik di sini adalah ketika ekspresi wajah Akagami yang cukup panik ketika Kid akan menyerang yang dilihatnya menggunakan Haki Kenbun-nya. Akagami melihat bahwa yang dilakukan oleh Kid memberikan dampak atau kerusakan yang sangatlah besar. Akan banyak sekali korban yang berjatuhan dalam Kenbun milik Akagami. Di sini Akagami sebenarnya bukan panik kepada kekuatan yang Kid miliki, melainkan Akagami panik karena kru atau orang yang berada di kapal yang akan diserang oleh Kid. Akagami secara langsung melindungi mereka dan langsung menghadapi Kid di hadapannya. Karena jika orang-orang dalam penglihatan Akagami ini terluka, maka Akagami akan merasa bersalah jika bisa melindungi mereka. Karena mereka juga berada di dekat Akagami. Yang membuat saya cukup kurang suka di sini adalah bentuk burung dari Haki Akagami itu sendiri. Entah apa tujuan hingga bentuk burung tersebut ditampilkan, atau ibaratnya seperti mode Snakeman yang dimiliki oleh Luffy yang menyerang ibaratkan kekuatan tersebut. Ini juga sama seperti di Movie Red, Akagami mengeluarkan jurus seperti serangan burung atau elang atau Garuda. Namun dalam pemikiran saya yang hanya Udud dan Ngopi ini, akan lebih baik jika Akagami tidak menampilkan burung tersebut. Terkesan cukup lebay bagi saya yang seorang brutal dan edan. Namun saya berpikir jika Akagami akan meledak-ledak mengeluarkan haki tingkat tinggi tanpa adanya burung cangkurileng tersebut, memang secara visual sangatlah baik, tetapi untuk burungnya saya kurang setuju aslina ieu teh. Setiap orang juga memiliki pendapatnya masing-masing. Jadi enjoy aja ya, kalau kalian juga punya pendapat bebas-bebas aja. Dan selebihnya saya sangatlah suka dan cukup terkesan dengan karakter yang satu ini. Dalam episode ini sudah jelas dan memang Akagami adalah orang yang sangat kuat dan tidak bisa diremehkan dan pantas menyandang gelarnya sebagai Kaisar Lautan atau Yonko. Semakin jelas dan semakin transparan bahwa Akagami juga mengapa tidak bisa diatasi dengan mudah oleh pemerintah dunia. Karena orang ini sangatlah berbahaya. Begitupun dengan kru atau aliansinya yang sangatlah banyak. Gorosei juga akan waspada kepada orang seperti Akagami meskipun mereka di markas dan 5 lawan 1. Dalam pemikiran saya Gorosei sudah cukup mengetahui atau memiliki feeling atau aura yang dimiliki oleh Akagami. Orang tua sangatlah berpengalaman. Para Gorosei ini sudah mengetahui bahwa potensi menangkap Akagami akan menghancurkan tempat tersebut dan akan memicu perang juga. Maka Akagami dibiarkan saja dan bernegosiasi dengan para Gorosei. Maka kesimpulan saya di episode ini sangatlah luar biasa karena bisa melihat keganasan dan teknik Akagami dan haki tingkat tinggi miliknya. Dan di episode ini juga kita semakin mengetahui seluk-beluk atau informasi dari Akagami. Karena informasi dari orang ini sangatlah sedikit, bahkan pergerakannya pun tidak diketahui. Akagami akan seperti apa dan bagaimana. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itu loh. Wah ini teh cukup apa ya, merinding juga gitu nontonnya teh. Nonton si Akagami lawan si kita yang cukup merinding teh. Di sana teh ada seperti anak kecil ya krunya si Kid ini gitu, dan anjing dihajar aja langsung gitu sama si Akagami, nggak pandang bulu gitu ya. Dalam pemikiran saya kan si Akagami juga pasti mengetahui ada berapa banyak orang di tempat tersebut dan seberapa kuat juga orang di tempat tersebut gitu. Dan anjing yang sangat merinding teh di sini ketika si Kid ngomong ikuti aku meskipun
sampai mati gitu ya, dan krunya bersorak-sorak kepada si Kid dan akan mengikuti si Kid bagaimanapun gitu ya. Anjing sangat merinding di situ, dan dihajar sama si Akagami sampai ke hancur, sampai ke bubuk, sampai si Kid ininya teh masuk ke dalam halusinasi bahwa halusinasinya anjing si Kid ini teh melihat si killer gitu, yang padahal aslinya si killernya geus bubuk, geus hancur gitu ya sama si Akagami, dan sepertinya pingsan juga ya si killer ini. Anjis, ngeri. Dan di sini diperlihatkan juga ketika menyerahkan salinan Rod Poneglyph gitu ya kepada si Akagami, dan kru-krunya meminta mohon, dan saat meminta mohon Dory dan Brogy mengeluarkan serangan, anjing langsung hancur kapalnya dan bubuk jadi dua. Anjir mantap ya asli. Saya teh nonton malam-malam ya pakai headset gitu, dan suaranya kan jernih gitu ya kalau pakai headset mah. Kalian juga sebenarnya mah kalau misalkan nonton episode-episode seperti ini tuh lebih baik nontonnya berfokus saat sendirian atau ketika orang-orang sedang tidur atau malam hari gitu, pakai headset gitu enak, wah anjir dengernya. Dan di sini yang cukup epic menurut saya tes serangan dari si Kid ini Dempang gitu ya, dapat diketahui oleh haki Akagami atau haki Kenbunnya. Jadi seberapa jauh gitu haki dari si Akagami ini teh hingga bisa melihat serangan apa yang akan dilakukan oleh si Kid gitu ya. Sangat menarik. Dan di sini juga yang cukup anjis, cukup membuat saya ya senyum gitu. Senyum teh apa ngelihat si Ben Beckman santai anjing, si Ben Beckman sambil malah nyalain udut gitu nya, ngadon udut gitu si Ben Beckman ini gitu. Wajir mantap pokoknya mah. Kenapa ya saya tuh nonton episode ini teh apresiasinya cukup bagus gitu ya, apa ya, seru gitu ya episode ini teh. Jadi di sini teh si Ben juga udah mengetahui gitu bahwa si Akagami aja sendiri gitu ya yang ke depan bisa mengatasi bajak laut Kid gitu, termasuk kru-krunya dan kapten-kaptennya udah cukup gitu. Jadi si Ben ini hanya diam saja dan melihat apa yang akan dilakukan oleh si Akagami gitu. Terlihat santai sekali gitu si Ben Beckman teh gitu, karena udah pasti mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si Akagami dan percaya kepada si Akagami bahwa bajak laut Kid ini dapat diatasi dengan sangatlah mudah anjing. Anjing mantap kamu Sari. Ini kenapa ya, sangat menarik menurut saya menghancurkan sekitar 9 kapal ya kemarin teh dalam haki Kenbun si Akagami. Tapi menurut saya mah haki dari si Akagami ini teh mungkin bakal lebih jauh lagi kalau misalkan diperlihatin. Kalau di Movie Red mah kan bisa beda dimensi gitu sama si Yasop juga gitu ya kalau di Movie Red gitu ya. Aduh, mantap pisan sampai bingung mau berkata apa-apa gitu ya. Ngeri anjing pokoknya mah si Kid ini teh tamat riwayatna di hadapan si Akagami. Apakah si Kid ini akan bangkit atau tidak gitu ya. Tapi dalam pikiran saya mah si Kid ini bakal bangkit, tapi bakal sadar diri gitu ya bahwa dia teh tidak bisa menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ulah star syndrome gitunya, karek bisa ngelehkeun Yonko bukan berarti Anda bisa mengalahkan Yonko yang lainnya juga gitunya. Tong so jago gitunya hirup mah gitu ya. Jadi di atas langit masih ada langit gitu ya. Wah anjing hancur kapalna oge gitu ya, sama si Dory dan Brogy jadi dua anjing. Wah sedih oge gitu ya. Sedihnya teh ketika si Kid ini melihat bayangan si killer gitu ya, melihat si bayangan si killer dan aslinya si killer ini sudah tepar gitu ya. Dan yang anak kecil itu anak kecil atau apa ya, yang anak kecil itu tuh kayak anak kecil lah pokoknya itulah gitu ya. Jadi di sini tuh pemikiran saya mah bahwa si Akagami itu tidak sebaik yang kita kira gitu ya. Tidak sedermawan yang kita kira gitu. Jadi si Akagami itu moodnya bisa berubah dengan sangatlah drastis gitu ya. Di yang sebelum-sebelumnya kan diperlihatkan juga si Akagami sampai dipegang-pegang, dipeluk-peluk gitu ya sama bawahan atau aliansinya sama perempuan-perempuan juga, bahkan laki-laki juga sampai kayak dipeluk-peluk gitu si Akagami teh. Dan jangan sampai pergi dari pulau tersebut, tapi anjing eta moodna gitu ya, dari senyum-senyum biasa aja moodnya bisa langsung berubah sekian dan drastis gitu ya. Berubahnya itu secara drastis si Akagami itu dan hancurkan si Kid ini anjing. Dan pokoknya malah ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering jadi bingung ngebacot apa, jadi manjang saking serunya episode ini ya. Salah satu episode terbaik juga ya, karena sedikit sekali informasi informasi dari si Akagami ini teh sangatlah sedikit gitu ya.
Jadi ini sedikit juga tapi memberikan informasi bahwa si Akagami ini teh adalah gambaran Roger di masa lalu gitu ya. Jadi sekuat apa si Roger teh? Memang gitu yang lebih kuat teh dari si Roger mungkin ada gitu ya. Keunggulan-keunggulan yang lebih unggul dari si Roger, atau si Roger ini memiliki kekurangan tapi yang kekurangannya itu dimiliki kelebihan oleh orang lain, ada gitu ya. Misalkan si Roger ini ahli dalam menggunakan pedang tetapi tidak ahli dalam menggunakan haki buso sebaik si Gap gitu ya. Si Gap kan tanpa senjata gitu, jadi otomatis lebih ahli dalam menggunakan haki buso untuk melapisi tubuhnya dan menghancurkan lawannya gitu ya. Jadi dalam dunia One Piece mah tidak ada yang 100% baik, tidak ada yang 100% juga jahat gitu. Si Akagami ini kelihatan baik tapi sebenarnya kan hati nuraninya mana anjing, eta dibubukeun kabeh eta sedikit kan satu kapal dan mengajak si Dory dan Brogy untuk menghancurkan kapalnya gitu ya. Tidak berkata-kata dan hanya memandang saja dengan anjing eta haus toko hakinya. Wah keren sebenarnya haus toko dari si Akagami, cuman aduh sedikit eta nu burungna eta aduh jadi kurang setuju ke dalam pikiran saya teh si Akagami teh si burung tersebut teh harusnya mah ya itu mah terserah ketang, menurut saya mah jangan ada burung itu gitu. Jadi full haki aja, meledak-ledak si haki dari si Akagami ini teh gitu ya. Dan kalau kalian perhatiin di chapter mah yang aslinya sebenarnya nggak ada bayangan si killer gitu ya. Si Kid ini membayangkan si killer dalam halusinasinya saat kalah oleh si Akagami. Di chapter mah nggak ada gitu ya. Itu mah tambahan dari pihak studio aja untuk menambah kesan dramatis dan memang sangatlah cocok dan luar biasa juga ya. Anjir sedih oge si Kid itu. Wah mantap pokoknya mah. Ya udahlah karena tenggorokan saya sudah kering, hayang ngopi jeung udud. Ya udahlah, salam sejahtera. Wanginya kentut Om Deddy Corbuzier. Goodbye, dadah.